Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Ayuandini, kelas 10 MIPA 3 dari Sekolah SMA 94 Jakarta Barat. Di sini saya akan menjelaskan chordata dan vertebrata. Berikut videonya. Berikut adalah soal-soal yang saya akan bahas di video ini. Ciri-ciri film chordata. 1. Memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. 2. Memiliki tali saraf tunggal berlubang terletak dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. 3. Memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. 4. Memiliki celah faring. Chordata terbagi menjadi 4 subfilum: vertebrata, euchordata, cephalochordata, dan hemichordata. Contoh vertebrata adalah ikan, reptil, burung, amfibi, dan mamalia. Euchordata itu ada tuna cod. Cephalochordata adalah Amphicus lacellatus. Hemichordata yaitu ada Balanolosus. Ciri-ciri vibrata. Ada beberapa ciri kelompok vibrata, yakni 1. Tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Beberapa spesies mempunyai ekor. 2. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. 3. Sistem parendaira tertutup. 4. Alat ekskresi berupa ginjal. 5. Alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. 6. Sepasang alat reproduksi di kanan dan di kiri. 7. Sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. 8. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi atau serabut saraf. 9. Sistem peredaran terdiri dari jantung dan sel darah. 10. Sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif atau otot alat gerak. Hewan vibrata bisa dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan ciri-cirinya. 1. Ikan atau species merupakan hewan vibrata terbesar di dunia. Hewan vibrata ini ditemukan sekitar 500 juta tahun lalu, dan kini terdapat 24.000 jenis ikan yang berbeda. Ikan dapat dibagi berdasarkan jenis habitat airnya. Ikan air tawar terdiri dari sekitar 41 jenis. Contohnya ikan emas, ikan Oscar, dan ikan cupang. Ikan air asin terdiri dari 15.000 jenis. Contohnya ikan bintang dan ubur-ubur. Setiap ikan memiliki keunikan masing-masing, tapi hampir seluruh mempunyai beberapa ciri yang sama, antara lain: 1. Berdarah dingin atau ektotermik. Ikan tidak mampu meregulasi suhu tubuh sendiri. Mereka mengandalkan temperatur lingkungan. Suhu tubuh ikan berubah tergantung suhu lingkungan mereka. 2. Hidup di air. Seluruh ikan berhabitat di dalam air. Namun, ada beberapa ikan seperti ikan muskieper yang hidup di daratan. Ingat, tidak semua binatang yang hidup di air adalah ikan. Contohnya lumba-lumba, paus, dan kura-kura. 3. Bernapas dengan insang. Semua ikan memiliki insang untuk menyerap oksigen di dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada beberapa jenis ikan yang tinggal di lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah, memiliki paru-paru juga. Seluruh jenis ikan mempunyai insang sepanjang hidup mereka. Sebagian hewan memiliki insang untuk sementara, bukan merupakan ikan. Contohnya kecebong dan metamorfosis seperti menjadi katak. 4. Kandung kemih berenang. Disebut juga kandung kemih gas, yang bermanfaat sebagai daya apung agar tidak tenggelam atau mengapung berlebihan. Organ ini terletak pada bagian punggung ikan. 5. Sirip. Ada banyak jenis sirip pada ikan, tapi yang paling umum ditemukan adalah sirip ekor, sirip dada, sirip dubur, dan sirip punggung. Fungsi sirip adalah mengatur ikan berenang.
6. Jantung ventral dengan 2 ruang. 7. Tidak ada telinga eksternal dan kelopak mata. 2. Hewan amfibi atau amfibia. Hewan amfibi ini mudah ditemukan di berbagai bagian dunia, namun sebagian besar hewan vertebrata ini hidup di area yang hangat dengan curah hujan tahunan tinggi. Jumlah mereka kini ada sekitar 7.000 jenis di dunia. Contoh hewan amfibi adalah katak, salamander, dan cecilian. Ciri-ciri hewan amfibi. 1. Berdarah dingin. Suhu tubuh tergantung dengan temporal lingkungan. Hewan amfibi aktif dalam lingkungan hangat. 2. Jantung ventral dengan 3 ruang. 3. Bernapas dengan insang, paru-paru, dan kulit. Pada fase larva, hewan amfibi bernapas dengan insang. Saat tubuh dewasa dan mulai hidup di daratan, mereka mulai bernapas dengan paru-paru dan kulit. 4. Berkembang biak dengan telur tanpa cangkang. Sebagian hewan amfibi mengalami proses metamorfosis. 5. Hewan amfibi dewasa adalah karnivora. Dalam air mereka mengkonsumsi ikan dan reptil kecil, di daratan mereka mengkonsumsi cacing dan serangga. 6. Kulit permeable dan lembab. 3. Reptil atau reptilia. Reptil diambil dari bahasa Latin yang berarti hewan merayap. Di dunia ada sekitar 6.500 jenis reptil. Beberapa di antaranya adalah kura-kura, ular, buaya, dan kadal. Sebagian besar reptil mengandalkan mata mereka untuk melihat. Tapi tahukah kamu bahwa ular memiliki penglihatan yang sangat buruk atau hampir buta? Ciri-ciri hewan reptil. 1. Berdarah dingin. 2. Hidup di daratan dan air. 3. Berkembang biak, baik telur bercangkang. Telur reptil sanggup hidup di daratan dan memiliki cangkang dan sistem membran yang berpori untuk menyerap oksigen dan zat gas lainnya. 4. Tubuh diliputi kulit bersisik. 5. Jantung ventral dengan 3-4 ruang. Sebagian besar reptil memiliki jantung dengan 3 ruang, kecuali buaya yang mempunyai jantung 4 ruang. 6. Bernapas dengan paru-paru. Walaupun pernapasan utama mereka adalah paru-paru, hewan reptil bisa menghirup oksigen dalam air melalui membran yang ada di mulut. 7. Bergerak menggunakan kaki dan perut. Sebagian besar reptil memiliki 4 kaki yang dilengkapi dengan kuku tajam untuk membantu gerak dan berburu, namun ada yang bergerak dengan perut seperti ular dan kadal. 4. Burung atau Hevis. Burung merupakan salah satu hewan vertebrata yang banyak digemari banyak orang. Burung ini termasuk dalam golongan kelas Aves dan terdiri dari sekitar 9.703 spesies. Burung adalah salah satu hewan yang sanggup terbang, jalan, berenang, serta menyanyi dan menari. Contoh hewan antara lain penguin, burung merpati, bayan, kakatua, bebek, flamingo, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan burung. 1. Berdarah panas atau hydrothermics, mampu meregulasi suhu tubuh sendiri dengan keringat, dan lain-lain. 2. Tubuh yang diliputi dengan bulu. Bulu burung yang cantik bermanfaat untuk terbang dan menjaga suhu tubuh. Untuk burung jantan, bulu ini berfungsi untuk menarik perhatian loh. 3. Bersayap. Walaupun semua burung mempunyai sayap, tidak semua bisa terbang, dan tidak semua hewan bersayap adalah burung. Contoh kelelawar atau mamalia. Burung mempunyai bentuk sayap berbeda dan berfaedah di lingkungan tertentu. 4. Berparu. Burung mempunyai paruh mulut yang terbuat dari tulang dan lapisan keratin. Hewan ini tidak mengunyah makanan mereka, tapi langsung digiling dan dicapit dengan paruh. Bentuk paruh pun berbeda-beda. Misalkan bebek dengan paruh rata untuk menyaring makanan di dalam air, sedangkan burung hantu dengan paruh melengkung untuk merobek dan mencabik mangsa. 5. Bertelur. Telur burung dilapisi dengan cangkang keras yang mengandung kalsium dan lendiran mengeras. Sebagian besar burung sangat prihatin dan protektif terhadap anak-anaknya loh. 6. Tulang yang ringan atau berat.
Tulang burung yang ringan dan berongga membantu mereka terbang secara leluasa. Namun burung yang tidak bisa terbang seperti penguin mempunyai tulang berat dengan sumsum yang melindungi mereka dari suhu kutub yang dingin. 7. Jantung ventral dengan 4 ruang sempurna. 8. Penglihatan yang baik. 9. 2 kaki untuk berjalan. 5. Mamalia. Dari seluruh jenis binatang di dunia, mamalia adalah hewan yang paling maju dan tertua. Manusia juga termasuk ke dalam golongan mamalia loh. Kini ada sekitar 5.000 jenis hewan mamalia yang hidup. Mamalia terdiri dari berbagai ukuran dari sekecil 5 cm hingga sepanjang 30 meter. Contoh hewan mamalia adalah zebra, kucing, anjing, paus, lumba-lumba, dan orangutan. Ciri-ciri hewan mamalia. 1. Berdarah panas. 2. Memiliki kelenjar susu. Mamalia adalah salah satu hewan vertebrata yang menyusui. Kelenjar susu sebenarnya adalah kelenjar keringat dengan saluran dan jaringan kelenjar untuk mengeluarkan susu. 3. Tubuh diliputi rambut atau bulu. 4. Jantung ventral dengan 4 ruang sempurna. 5. Mempunyai 3 tulang pendengaran tengah. Tulang ini berfungsi mengalirkan getaran ke labirin yang mengubah getaran menjadi sinyal saraf untuk diproses di otak. 6. Memiliki 1 tulang rahang. Tulang adalah otot rahang bahwa inilah yang membuat mamalia sanggup mengunyah makanan. 7. Gigi yang memiliki 2 kali erupsi, disebut juga dengan piodon. Gigi pada mamalia mudah akan lepas dan diganti dengan gigi baru yang kuat. Proses ini tidak berulang lagi, sedangkan pada hewan vertebrata lainnya, gigi akan terus menumbuh saat lepas. Ingat, tidak semua mamalia adalah piodon. Contohnya kanguru dan gajah. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.